Perkenalkan, nama saya Cicilia Shaloma Sambe dengan NIM 230241117 dari kelas 5T6. Nah, di sini saya akan membuat tugas video yang menjelaskan atau mereview kembali artikel yang menjelaskan 10 diagram. Di sini saya mengambil artikel dengan judul Perencanaan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web menggunakan UML yang saya ambil dari sumber jurnal.dharmawangsa.ac.id. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap demi tahap. Yang pertama untuk latar belakang. Jadi, pengelolaan perpustakaan di banyak sekolah masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan peminjam buku, pengembalian buku, dan juga pengelolaan data anggota. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa masalah antara lain, pencarian buku menjadi lambat, pencatatan data sering terjadi kesalahan, dan pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga diperlukan sistem informasi perpustakaan berbasis web agar proses pengelolaan data menjadi lebih efisien dan terstruktur. Selanjutnya untuk tujuan penelitian ini, tujuannya untuk merancang sistem informasi perpustakaan berbasis web dan juga mempermudah pengelolaan data, buku, dan anggota, dan mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan, sehingga perencanaan sistem dilakukan menggunakan UML. Selanjutnya, ada metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang digunakan dalam perencanaan sistem ini meliputi observasi, di mana peneliti mengamati secara langsung proses pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya ada wawancara, dilakukan kepada petugas perpustakaan untuk mengetahui kebutuhan sistem. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem, di mana akan menentukan fitur yang diperlukan dalam sistem perpustakaan. Dan juga ada perencanaan sistem, di mana perencanaan sistem ini menggunakan UML, sehingga sistem dimodelkan menggunakan beberapa diagram UML. Nah, diagram UML yang digunakan peneliti ada beberapa diagram. Di sini ada 10 diagram. Untuk diagram yang pertama yaitu use case diagram, di mana use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem. Nah, untuk aktor dalam sistem ini meliputi admin, petugas perpustakaan, dan anggota. Selanjutnya untuk fitur sistem di sini ada login, mengelola data buku, mengelola data anggota, peminjaman buku, pengembalian buku, dan pembuatan laporan. Dan yang kedua ada activity diagram login. Jadi activity diagram login ini menunjukkan proses di mana user memasukkan username dan password, sehingga sistem melakukan validasi sehingga user berhasil masuk ke sistem. Selanjutnya yang ketiga ada activity diagram peminjam buku, di mana ini merupakan proses peminjaman buku, yang di mana anggota memilih buku, kemudian sistem mencatat peminjam buku, lalu data disimpan ke dalam database. Selanjutnya yang keempat ada activity diagram pengembalian buku, di mana ini merupakan proses pengembalian buku. Jadi anggota mengembalikan buku, kemudian sistem memeriksa tanggal, jika terlambat maka dikenakan denda. Selanjutnya yang kelima ada sequence diagram login. Jadi sequence diagram login ini menggambarkan interaksi di mana user, sistem, database, kemudian sistem, kemudian user. Dan yang keenam ada sequence diagram peminjam buku, di mana ini merupakan proses interaksi antara anggota ke sistem, kemudian sistem ke database, selanjutnya database ke sistem, dan sistem ke anggota. Dan selanjutnya ada yang ketujuh yaitu kelas diagram, di mana kelas diagram menunjukkan struktur data sistem. Jadi beberapa kelas dalam sistem buku, Yang pertama ada buku, anggota, petugas, peminjaman, dan pengembalian. Nah, kelas diagram ini menggambarkan hubungan antara data dalam sistem. Dan yang kedelapan ada komponen diagram. Jadi komponen diagram menggambarkan komponen sistem seperti sistem aplikasi, database, dan interface pengguna. Selanjutnya yang kesembilan ada deployment diagram. Jadi deployment diagram ini menjelaskan arsitektur sistem seperti komputer klien, web server, dan database server.
Dan yang ke-10 ada IR diagram. Jadi IR diagram ini digunakan untuk menggunakan hubungan antar tabel dalam database sistem. Dan untuk kesimpulan yang terakhir ini, jadi sistem informasi perpustakaan berbasis web dapat membantu mempercepat proses pencarian buku, mempermudah pengolahan data perpustakaan, dan memudahkan proses peminjaman dan pengembalian buku, dan meningkatkan efisiensi pengolahan perpustakaan. Sehingga penggunaan UML dalam perencanaan sistem membantu menggambarkan sistem secara visual, terstruktur, dan mudah dipahami sebelum sistem dikembangkan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.